Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah haru pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak yatim saat Lebaran. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Seorang anak yatim di pinggiran kota Madinah duduk jauh dari teman-teman sebayanya yang tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tak seperti teman-temannya yang mengenakan baju baru, ia hanya bisa menangis dan bersedih di hari raya itu. Pemandangan ini menarik perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau segera menghampiri anak itu, lalu bertanya, "Wahai Ananda, mengapa engkau tidak bermain seperti teman-temanmu itu?" Anak itu pun menjawab dengan isakan tangis, "Wahai Tuan, saya sangat sedih. Teman-teman saya gembira memakai pakaian baru dan saya tak punya siapa-siapa untuk membelikan pakaian baru." Mendengar hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya terkait keberadaan orang tua dari sang anak. Anak yang tidak mengenali orang yang di hadapannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa ayahnya telah syahid karena berperang. Lalu, ibunya menikah lagi dan seluruh harta sang ayah dibawa oleh ayah tirinya. Ayah tirinya pun mengusir anak itu dari rumah. Usai mendengar kisah haru dan pilu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memeluk dan membelai anak tersebut seraya berkata, "Wahai Ananda, maukah engkau saya menjadi ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah menjadi saudarimu?" Anak itu pun seketika menghentikan tangisnya. Ia pun mengangguk setuju setelah mendengar tawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membawa anak itu ke rumah dan diberikan pakaian, makanan yang layak serta uang saku untuk si anak. Setelah nampak gembira dengan pakaian baru pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak kecil itu kembali menemui teman-teman sebayanya. Melihat anak itu, teman-temannya pun kebingungan sebab penampilan yang berbeda. Anak kecil itu pun berkata, "Kemarin aku lapar, haus, dan yatim. Tetapi, sekarang aku bahagia karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tak bahagia?" Setelah mendengar itu, teman-teman sebayanya merasa iri dan berandai jika mereka dapat diangkat sebagai anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Andai saja bapak kami syahid saat peperangan, pasti sudah seperti engkau," ujar teman-temannya. Namun, kebahagiaan anak yatim itu kembali pupus setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu lah yang kemudian mengasuh anak yatim itu. Hikmah yang dapat diambil dari kisah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak yatim di hari raya Idul Fitri ialah untuk selalu menyantuni, memelihara, dan mengasuh anak yatim. Sebab anak yatim merupakan tanggung jawab setiap muslim, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dalam sebuah hadits, beliau bersabda, yang artinya, "Aku dan orang yang mengurus menanggung anak yatim kedudukannya di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Diterangkan Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz dalam kitab Mausu'ah Al-Hukuk Al-Islamiyah, makna dari hadits itu ialah seseorang yang mengasuh anak yatim kelak akan tinggal bersebelahan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga.
Pengibaratan tersebut dimaksudkan balasan mulia bagi orang yang mengurus anak yatim, yakni lebih cepat masuk surga dan disediakan kedudukan tertinggi di dalamnya. Keutamaan lain turut disebutkan dalam hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menafkahi 3 anak yatim, sama keadaannya dengan orang yang beribadah sepanjang malam." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.